Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudaraku, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya dunia di mana kita hidup hari-hari ini bukanlah dunia yang mudah untuk kita lewati, bukanlah gampang untuk menjalaninya. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak keadaan situasi yang bisa saja membuat kita kecewa, bisa saja membuat kita menyerah, bisa saja membuat kita luka hati gitu. Pada akhirnya kita berujung pada kepahitan. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya hari ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam kita mengiring Tuhan, ada banyak keadaan, ada banyak situasi yang membuat kita akhirnya ujung-ujungnya menyadari, aduh, kok ikut Tuhan itu ternyata gak gampang ya, ikut Tuhan itu ternyata gak mudah ya. Ada begitu banyak tekanan hidup, ada begitu banyak perjuangan-perjuangan yang harus kita kerjakan, yang harus kita kuatkan iman kita. Sehingga pada akhirnya kita menyadari bahwa saya butuh pertolongan Tuhan, dan kita gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Saul ditahbiskan menjadi seorang raja oleh Samuel, maka ada satu pesan Tuhan yang disampaikan kepada Saul, dan itu tercatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan, inilah perkataan Samuel kepada Saul. Engkau harus pergi ke Gilgal, karena di sana dia akan ditahbiskan ulang, mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi ada pesan yang disampaikan Samuel, saudara dikasih dalam Tuhan, kepada Saul ketika ditahbiskan sebagai seorang raja. Apa pesannya? Bahwa Saul harus pergi terlebih dahulu ke Gilgal dan tunggu. Sama-sama bilang sama saya, tunggu. Iya kan? Saul disuruh sama Samuel untuk tunggu. Iya kan, karena Samuel akan memberikan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ayat selanjutnya dikatakan begini, engkau harus menunggu, ada waktunya saudaraku, 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi ini bicara perkara menunggu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi ketika Saul diberikan perintah oleh Samuel untuk pergi ke Gilgal terlebih dahulu untuk mentahbiskannya sebagai seorang raja pertama bagi bangsa Israel, maka ada waktu yang harus ditunggu oleh Saul, yaitu 7 hari lamanya. Tetapi keadaan di sana, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak memungkinkan untuk Saul menunggu 7 hari itu. Karena keadaan bukan keadaan yang baik untuk menunggu, karena pada saat itu ada peperangan dengan orang Filistin dan bangsa Israel. Orang-orang Israel sudah lari kemana-kemana, sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama kenyataan di lapangan. Nah, ini kenyataan di lapangannya ya. 1 Samuel pasal 13 di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Perhatikan, inilah yang terjadi di lapangan. Yaitu Saul menunggu 7 hari lamanya. Jadi udah 7 hari lamanya Saul tunggu sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tetapi perhatikan, ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia.
Ketakutanlah saudara dikasih dalam Tuhan bangsa Israel. Gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Di ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, yang seharusnya itu bukanlah bagian dia sebagai seorang raja untuk mempersembahkannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, baru saja ayat 10. Ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Saudara lihat kasus ini. Kita lihat kisah ini. Seakan-akan yang Saul lihat adalah Samuel tidak datang. Ternyata bukan tidak datang, tetapi disitulah Saul dilatih untuk percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keadaan seperti ini seringkali kita anak-anak Tuhan menghadapi. Bagaimana kita menantikan janji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita berpuasa, kita udah berdoa meminta kepada Tuhan, dan kita tetap menantikan Tuhan. Sampai pada waktu titik kita gak bisa lagi bilang, aduh Tuhan kayaknya udah gak jawab deh doa saya. Kok seakan-akan Tuhan lama banget. Akhirnya kita mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya disuruh Tuhan tunggu, nanti, jangan buat sekarang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari? Satu hal yang perlu kita ingat dan selama-lamanya harus tetap kita ingat, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan tepat waktu. Amin. Ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan selalu tepat waktu. Andai saja Saul pada saat itu masih mau menunggu, sekalipun keadaan pada saat itu benar bangsa Israel pergi meninggalkan karena berpikir, wah jangan-jangan Samuel ini udah hari ke-7 tidak datang-datang juga. Padahal di hari ke-7 itu ada pagi, siang, sore, dan malam. Tetapi hitungannya itu adalah hari yang ke-7. 7 hari, tunggu. Sama-sama bilang sama saya, harus tunggu. Sama-sama bilang sama saya harus tunggu. Amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara dan saya. Tetapi bagian kita adalah tunggu. Nantikanlah Tuhan. Alkitab jelas mencatat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, akan mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Karena Tuhan tahu untuk menantikan itu tidak mudah. Makanya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri damai sejahtera. Sehingga kalaupun kita harus nunggu, kalaupun kita harus menantikan, kita masih bisa kuat. Jangan seperti Saul. Ketika diperhadapkan dengan keadaan harus menunggu, maka dia lihat ternyata kayaknya Samuel tidak datang nih. Dan apa yang terjadi? Baru saja dia selesai membakar korban persembahan, korban keselamatan, korban bakaran itu. Gak lama Samuel datang dong. Iya kan? Ya, Samuel datang ternyata. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali pertolongan Tuhan itu di menit-menit bahkan di detik-detik terakhir. Tetapi bagian kita tetaplah menantikan Tuhan. Kita teringat satu kebenaran firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelangi pekerjaan Tuhan dilakukan dari awal sampai akhir. Kita gak ngerti dan kita gak tahu kapan waktu Tuhan. Tetapi yang di Tuhan tuntut dalam hidup kita adalah tetap nantikan Tuhan. Tetap minta petunjuk dari Tuhan. Jangan bertindak gegabah. Jangan ambil jalan pintas. Kalaupun sampai hari ini Tuhan belum jawab doamu, waktu Tuhan yang terbaik saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Hari ini, dimanapun mereka yang saat-saat yang sedang menantikan janji Tuhan, sedang menantikan pertolongan Tuhan, sedang ada dalam keadaan yang terjepit dan sedang menunggu waktu Tuhan, Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah peristiwa Saul menantikan Samuel ini tidak terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Melainkan kami mau tetap terus menantikan Tuhan, karena kami tahu Tuhan tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Hamba serahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Mereka yang menantikan Tuhan beri kekuatan. Mereka yang menantikan Tuhan beri kesabaran. Mereka yang menantikan Tuhan beri damai sejahtera. Sehingga mereka kuat sampai kepada Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa.
Mereka juga yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.